Oke, ini adalah halaman eh, front end ya, atau halaman toko depan ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa, kemarin juga sudah di share juga ya, sudah di share di grup kalau nggak salah ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya sendiri, nanti bisa lihat sendiri. Jadi nanti sebenarnya juga sudah responsif. Jadi di halaman apa namanya, tampilan desktop seperti ini. Lalu nanti kalau kita mau ketika kebanyakan orang bukan menggunakan device ini ya, apa namanya, handphone atau mobile ya. Nanti juga dia sudah responsif teman-teman. Jadi udah kelihatan enak gitu, seperti ini. Oke, oke, saya bahas langsung aja. Nah, di sini nanti jadi di web ini teman-teman bisa install ya, install nanti. Nah, ini kan dia defaultnya nanti warna-warna ini bisa di dashboard admin. Nanti misalnya mau warna apa, mau warna hijau, bisa nanti dia berubah gitu ya. Sudah disiapkan settingan, nanti akan saya perlihatkan. Nah, di toko online ini dia banyak kategori ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri. Dia ada ada kategorinya, ada stiker, aksesoris, foto, packaging. Nanti bisa dibuat sendiri gitu. Lalu di sini juga ada halaman pencarian. Jadi kalau misalnya orang pengen mencari ya, bisa juga langsung dari sini. Atau juga mau lihat kategori juga bisa dari sini. Atau kalau mau scroll bawah juga bisa. Jadi ini kita batasin modulnya. Jadi dia bisa ketika mau ngecek tinggal diklik aja ya si kategorinya. Nanti dia akan contoh, saya mau klik misalnya bagian aksesoris. Nah, nanti akan keluar dia default ke aksesoris ya. Itu. Maksudnya ya cuman single satu aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti produknya banyak macam-macam, contoh kayak mungkin buku atau contoh tripod banner misalnya. Dia kan banyak variannya, misalnya ukurannya apa, lalu jenisnya foam board print atau foam board stiker gitu ya misalnya. Terus kalau punya tambahan bisa. Nah, nanti di sini pun customer nanti dimanjakan dengan dia misalnya punya desain, tinggal upload aja desainnya. Gitu, tinggal upload, nanti tinggal dikirim, otomatis nanti di bagian si admin dia bisa menerima si orderannya. Oke, kita akan coba deh praktek. Nah, ini juga saya jelasin lagi, di sini ada tabel perhitungan harga. Jadi dia bisa macam-macam, misalnya semakin banyak harga bisa semakin murah. Ini kebetulan kita karena dummy, jadi kita samain aja harganya. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara produk nanti bisa ditambahkan. Jadi misalnya 1 sampai 10 harganya 100.000. Misalnya lebih dari 10 harganya bertambah. Tapi kalau ini nanti mungkin disesuaikan lagi harganya ya. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa bikin promo, misalnya promo November gitu. Misalnya Novemberan kayak gitu ya. Misalnya pada promonya nanti dia akan dapat diskon kayak gitu. Ini saya coba dulu. Lalu setiap kita memilih ukuran, itu bisa jadi si percetakan bebas mau menambahkan biaya atau enggak. Kalau ini kebetulan enggak. Jadi kalau misalnya mau menambahkan biaya, setiap milih ukuran atau apa jenis tuh bisa bertambah biayanya. Nah, nanti terus kita pengen tambahin desainnya misalnya ya. Oke, nanti jumlah produknya ini bisa nanti ditambahkan berapa kuantitinya gitu ya. Jadi coba 1 gitu. Nah, ini bisa sistem masuk keranjang atau beli langsung gitu ya. Misalnya kita masukin keranjang. Nah, ini produk sudah tambahkan keranjang. Nanti teman-teman kalau mau beli bisa, misalnya udah beli selesai gitu ya. Nah, nanti ada estimasinya. Ini gambar yang diupload ya teman-teman ya. Jadi nanti yang diupload itu bisa berbentuk apapun gitu ya.
bisa berbentuk file PDF, image, atau dia berbentuk zip ya, zip atau RAR gitu yang dikompres kita sekpa gitu ya. Kalau misalnya bisa sekali produk bisa upload 1 GB ya udah bagus gitu. Cuman jarang hosting menyiapkan seperti itu. Biasanya custom server sendiri gitu. Jadi sebenarnya mending dibatasin. Contoh ya, saya kasih biar ada gambaran. Nah, jadi ini kita batasin upload file JPG, PNG, PDF, zip, RAR, max 50 MB. Jadi nanti bisa disetting sekuat apa nanti si servernya. Gitu. Nah ini balik lagi ke sini, kita udah order. Nah di sini ada 2 pilihan. Teman-teman mau login, berarti harus punya akun nih ya, atau beli tambah daftar bisa. Jadi langsung ngisi data, check out kayak gitu. Jadi nggak perlu register gitu ya. Cuman tetap database-nya kita tetap menangkap database customer karena kan membutuhkan nama, alamat, nomor telepon atau email ya. Karena kalau misalnya produknya nanti kenapa-napa atau kurang apa ya, bisa kontak dengan si jasa langsung. Ini saya coba dengan login ya. Nah, kalau login ini kalau misalnya belum ini bisa juga daftar kan. Daftar pun juga bisa ya gitu. Nah ini sudah login ya teman-teman ya, sudah login. Nah nanti ini bisa dipilih nih, kayak kalau kita belanja di Tokopedia ya, jadi kita mau kirim alamatnya kemana aja bisa. Maksudnya banyak alamat yang mau dikirim gitu. Misalnya kita punya, si customer punya banyak toko atau rumah gitu, bisa pasang nanti, bisa isi gitu. Itulah kita isi yang sudah diisi datanya. Oke, nanti sudah kelihatan ringkasan belanjanya, total harga barang. Nah ini belum selesai ya. Nah nanti ada lanjut pilih toko. Jadi kebanyakan kan ada printing digital ya, yang dia punya banyak cabang. Misalnya ada di Jakarta, ada di Bandung. Jadi nanti enaknya lagi di Star Printing ini ordernya masuk. Ini order dari mana nih gitu. Nanti kita bisa dikirim dari misalnya dari toko yang di Bandung atau toko yang di Jakarta gitu. Jadi makanya di sini kita pilih dulu tokonya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tokonya banyak ya, ini tinggal tinggal diisi aja. Misalnya toko Bogor saya pilih ini. Nanti otomatis ongkirnya pun menyesuaikan sesuai dengan si alamat toko tersebut, toko percetakannya. Nah ini sudah diestimasi ya semua. Tadi udah masukin kota, kabupaten segala macam. Nah nanti akan keluar pengiriman ekspedisinya. Kebetulan kita menggunakan sistem API Raja Ongkir. Jadi dia satu API itu bisa mencakup beberapa list yang bisa kita kerjasama. Misalnya si cepat atau JNE segala macam. Misalnya saya pilih JNE. Nah nanti kita lanjut lagi ke pembayaran kalau sudah. Nah di sini teman-teman, di sini ada pembayaran ya. Kebetulan kita ada 2 metode, pembayaran transfer manual dengan pembayaran payment gateway. Nah kebetulan kita menggunakan ini prepay payment gateway. Jadi saya mau kasih lihat sebentar teman-teman. Nah, jadi sini Tripay ini dia bayar pakai macam-macam pembayaran ya. Ada virtual account BRI, Mandiri segala macam semua bisa. Cuman nanti ada biaya admin gitu. Jadi nggak gratis. Jadi sih ini dibebankan kepada customer bisa. Jadi nanti misalnya invoice-nya 200.000 ditambah biaya adminnya berapa. Lalu ada juga convention store, jadi dia ada kayak mau bayar pakai Indomaret bisa, Alfamart, Alfamidi. Jadi kita nggak banyak, maksudnya nggak susah untuk menerapkan metode pembayaran ya. Dia juga ada e-wallet, jadi ada QRIS juga bisa ya, QRIS, OVO, ShopeePay gitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini biayanya. Nah, tapi ini biaya ini akan dibebankan kepada si customer
Nah, contoh ini 110.000 ya, nanti ditambah biaya ini berapa, absennya pakai Alfamart gitu ya. Kita akan coba pakai transfer manual ini Bang BCA ya. Tapi kalau yang lain bisa ntar kita akan coba juga apa namanya kalau pakai Indomaret gimana gitu. Nah, ini setelah melakukan pembayaran ada namanya thank you page. Jadi nanti dia akan masuk ke sini, dikasih tahu bahwa pembayaran sekian. Nah, nanti pembayaran sekian ini kalau kita menggunakan WhatsApp notification, dia akan masuk ke customer notifnya. Lalu juga ada email juga masuk ke customer. Jadi dia ada notifnya. Lalu nanti teman-teman kalau misalnya si bayarnya mau bayar ya, kita sediakan juga namanya konfirmasi pembayaran. Nah, ini ada apa namanya, ada kita masukin invoice. Tadi invoice sih berapa, sebentar saya cek dulu. Oke, invoice-nya 1289. Nah, nanti kita konfirmasi di sini. Nah, nanti keluar produknya yang Anda beli apa. Nama pengirim kalau misalnya teman-teman sudah pembayar apa namanya, pembeli udah bayar, masukin nomor rekeningnya, bank asalnya pakai bank apa, jumlah nominalnya berapa, bank tujuannya kemana, nanti upload bukti transfernya, kita klik konfirmasi nanti. Nah, ini sudah kekirim. Jadi nanti juga ini ada notif ke si admin, email masuk ke, lalu di notifikasi WhatsApp juga masuk. Ini saya kasih lihat ya di bagian adminnya. Konfirmasinya bisa dicek nanti. Kita cek konfirmasi pembayaran. Nah, ini bisa lihat teman-teman ya, dia ada tripod banner, kita cek aja. Nah, ini kan kelihatan semua transaksinya, nanti tinggal dicek, lihat bukti transfer. Nah, misalnya nanti kalau bukti transfernya sesuai nominalnya ya tinggal kita aktifkan manual. Tapi kalau misalnya pakai payment gateway, ini saya coba transaksi lagi ya, jadi biar tahu bedanya. Ini saya coba pakai booklet ya, jadi biar tahu bedanya juga. Langsung lanjut check out kalau nggak mau lanjut. Oke. Nah, ini kita coba pakai Alfamidi. Nah, kalau pakai Alfamidi ini kita nggak perlu cek lagi konfirmasi pembayaran, ini otomatis. Jadi kalau payment gateway, kalau misalnya si bayarnya nggak bayar dalam hitungan
hari, 1 hari gitu ya, nggak bayar, maka otomatis batal transaksinya. Nanti di sini di bagian adminnya, di bagian data pesanan. Nah, nanti di sininya berubah statusnya jadi dibatalkan seperti ini nih, karena dia nggak bayar jadi dibatalkan gitu. Jadi otomatis. Tapi kalau misalnya pakai transfer manual, kalau transfer manual ya kita harus manual ini ngecek udah bayar atau belum gitu. Tapi teman-teman bisa follow up gitu. Kita ada sistem follow up otomatis atau yang manual nanti. Oke, ini seperti ini. Oke, ini kira-kira untuk proses pembeliannya seperti itu. Saya akan jelasin lagi. Di sini ada dashboardnya si member ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya sudah daftar, dia akan dapat akun kan. Nah, di sini ada menu-menunya. Nah, ini yang saya bilang tadi, si member ini dia bisa membantu si percetakan ikut memasarkan, namanya jadi sistem affiliate atau ada juga link referral ya, sama aja sih. Nanti di copy ini disebarkan, nanti otomatis dia akan dapat kalau dapat komisi. Nah, lalu di sini juga ada pengaturan akun ya teman ya, bisa nanti mau ganti profile, nama lengkap, nomor handphone juga bisa, nanti semua ini password mau ganti ya, misalnya pas daftar tuh passwordnya misalnya default 1 sampai 6. Nah, nanti teman-teman bisa rubah passwordnya jadi lebih secure lagi. Lalu di sini ada menu daftar transaksi. Jadi teman-teman nanti di sini bisa lihat status pergerakan ininya, ordernya ya, bisa dicek nanti. Nah, di sini kalau misalnya nanti udah masukin resinya, maka di sini akan keluar resi. Tapi kalau enggak ya kosong berarti belum diproses. Nanti kelihatan produk yang dibeli apa aja. Kalau butuh invoice juga bisa, nanti tinggal dicetak aja sebagai bukti si member. Nah, seperti ini, nanti dia bisa cetak sendiri sebagai bukti. Bukti kalau misalnya contoh nanti kan ada dia mau ngambil aja deh ke sana gitu ya, bisa juga nanti. Jadi dia melampirkan bukti invoice-nya kayak gitu. Nah, itu daftar transaksi ya. Lalu di sini teman-teman juga bisa ngulas nih, nanti membernya bisa ngasih ulasan, bisa beli urusan produk, misalnya rating ya. Jadi nanti semakin banyak rating ya, misalnya contoh di beberapa percetakan ada sih yang mendapatkan ulasan, nanti mereka mendapatkan poin misalnya atau apa gitu. Itu reward dari si percetakannya sendiri. Tapi sebenarnya rating ini juga bagus untuk menaikkan si produk gitu ya, supaya saat dibuka dia keluar paling di atas gitu. Kita bisa ada reviewnya, ini contoh. Nah, seperti ini nanti dia akan ada ulasannya. Ini masih nol karena belum diulas ya, tapi kalau udah diulas nanti keluar. Jadi pembeli saling sharing ya, contoh kayak di marketplace. Jadi orang bisa tahu, oh produk ini sebenarnya bagus apa enggak sih gitu, dari ulasan, dari bantuan komen dari member-member yang lain. Lalu juga ada daftar alamat ya teman-teman ya. Di sini juga untuk mengelola, misalnya kita nerapin banyak alamat ya. Nah, nanti tinggal kita jadikan dia alamat paling utama atau enggak gitu, atau di sekunder atau yang berikutnya. Nah, lalu di Style Printing ini juga support untuk sistem nggak cuma produk fisik aja. Jadi kalau teman-teman kan kalau di percetakan tuh pasti kebanyakan jual desain ya. Ada beberapa ya percetakan yang produksi desain gitu. Teman-teman bisa nanti di produk ini
akan ada pilihan pas tambah produk. Produknya mau yang simple satuan, digital, buku atau spanduk nanti. Kalau misalnya digital, ya tinggal masukin linknya aja apa aja nanti, jadi teman-teman udah punya sendiri. Nah contoh di sini nih, nah ini kayak tes produk digital, jadi dia dapat linknya. Nah, jadi kita siapin di sini ada 2 model, bisa ngupload sendiri atau nanti pakai link. Tapi yang paling aman sih pakai link ya, karena kalau misalnya level-level besar nggak mengganggu kinerja server. Kita tinggal download aja. Ini sama nih konfirmasi pembayaran yang awal saya jelasin. Lalu di sini adalah data afiliasi ya teman-teman ya. Jadi di sini ada afiliasinya. Nanti kalau misalnya contoh Yohanes Santoso ini dapat leads, ntar keluar di sini. Total komisinya nanti keluar berapa ya. Nah ini komisi afiliasi produknya berapa nanti keluar. Nah nanti kalau misalnya kan nanti keluar saldonya berapa ya, teman-teman bisa request tarik saldo. Kalau lo tarik saldo nanti kirim permintaan, nanti keluar di sini ya admin, ada notifikasi juga withdraw request. Nah jadi ntar keluar datanya keluar, ini kita nggak ini ya gitu. Udah sistem start toko percetakan udah sangat lengkap, jadi bisa bangun juga nanti, bangun pasukan atau sistem affiliate juga bisa. Terus terakhir tadi udah di awal ya jelasin. Nah itu untuk halaman sebenarnya masih berita-berita banyak sih, kayak nanti di sini bisa lihat apa namanya ini. Cuman yang garis besar yang core-nya sih di halaman bukan seperti itu. Ntar kita bahas lagi di halaman admin karena di situ banyak banget gitu. Nah di situ kan bisa lihat juga nanti ada sales proof. Nah seperti ini. Kalau ada sales, ini sebenarnya sales proof banyak dipakai toko-toko online. Dia ngebantu untuk melihat trust orang yang membeli di toko online-nya gitu loh. Jadi sangat membantu gitu. Oke, untuk pembahasan tentang di bagian member atau front-nya cukup di sini. Kita lanjut ke bagian admin ya teman-teman. Nah nanti ketika akses data admin, teman-teman saat itu nanti pas install di setting keluar pas install aplikasi ini ditanya mau bikin akunnya apa namanya gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal setting aja. Nah ini kalau sudah login teman-teman ya, di sini dashboard adminnya ya keluar semua ya, bisa kelihatan. Dashboardnya penjualan hari ini ada 3, penjualan kemarin nanti ada, bisa dilihat stats bulan ini, lalu stats bulan lalu berapa. Di sini ada grafiknya teman-teman ya. Ya contoh kalau seperti ini berarti penjualannya kan nggak bagus ya. Nah, nanti artinya kita bisa mereview dengan kita punya toko online seperti ini, kita bisa mereview bahwa penjualan kita sebenarnya gimana gitu ya. Jadi kita si pemilik percetakan bisa mengambil keputusan promosi apa yang mau kita buat, atau misalnya mau bikin promo diskon seperti apa gitu ya. Lalu di sini ada chart ordernya, ada produk terlaris nanti ya keluar, penjualan bersama pembayaran juga kelihatan nanti ya. Nah ini kalau ini user log kayak gitu. Lalu di sini ada data produk ya teman-teman ya. Data produk ini nanti kita bisa tambah, bisa impor juga, bisa ekspor ya. Jadi teman-teman kalau misalnya produknya banyak ya bisa diimpor pakai Excel, atau juga bisa ekspor gitu ya. Nah dan di sini juga banyak bisa difilter gitu. Oke, kita coba tambah produk ini. Nanti teman-teman tinggal isi nama produk, terus statusnya apa, mau nambahin galeri ya. Jadi misalnya di produknya mau banyak galeri juga bisa nanti, contoh kayak seperti ini. Nah ini kan cuma satu ya. Nah teman-teman kalau mau banyakin galeri bisa nanti tinggal ditambahkan di sini. Lalu ntar pilih kategori. Nah sebenarnya kategori ini dia bisa ada banyak percetakan yang mengatur kategorinya, bisa ada yang sub kategori ya, sub kategori.
ada yang kategorinya cuma satu aja, ada yang sub juga. Jadi misalnya dia milih apa ya, cetak buku, nanti di bawah cetak bukunya lagi kalau ada subnya bisa, nanti di sini kita bisa multi kategori juga, jadi dia ada turunannya. Nah, parentnya pakai apa gitu ya, bisa juga, tapi jarang sih ya, banyak kan percetakan yang sudah besar-besar. Tapi kalau yang masih menengah atau yang ke bawah, biasanya jadi cuma satu kategori, karena mereka nggak mau pusing kan untuk mengelolanya gitu. Oke, tadi udah bahas data produk, tema produk ya dia. Nanti teman-teman juga bisa promo. Ini gunanya buat apa? Nanti gunanya adalah kalau kita masukin produk ini ke promo, berarti nanti dia akan masuk ke sini, ke display ini, promo. Ya. Jadi dia masuk ke display ini untuk promo, biar ditampilin paling depan gitu. Lalu nanti ini masuk ke produk. Ini lebih detail lagi. Kalau bisa nanti kalau misalnya menggunakan start printing, berarti teman-teman harus menjelaskan deskripsinya lebih jelas supaya customer jelas produknya gitu ya. Kalau ntar masuk ke jenis produk, apakah dia produk simple satuan atau produk digital ya, atau buku lembaran ya, bisa ntar kayak buku misalnya contoh ya teman-teman ya. Cuman saya nggak tahu juga, beberapa percetakan sih saya ngambil yang general ya, contoh kayak cetak buku ini ya, ini kenapa harganya murah 1.250 ya, ini per lembar ya. Jadi kalau misalnya kita menyetak berapa, 500, ntar dia dikalikan. Nah, lalu misalnya kita mencetak satu buku ya, ketika saya tambahin 2, maka dia kali 2 gitu. Jadi semakin dia bertambah kuantiti bukunya, dia makin bertambah. Jadi kalau misalnya apa namanya, tergantung jumlah lembarnya. Jadi dalam satu buku kita membuat formulanya itu untuk berapa gitu ya. Nanti teman-teman bisa diatur di sini. Misalnya yang buku, sama juga dengan yang spanduk ya. Kalau spanduk memang dia lebih arahnya ke meter ya. Coba kita cari yang spanduk sebentar. Spanduk tuh banner sama sih, mirip kayak ya ini. X banner gitu ya. Ini juga meteran hitungannya. Jadi nanti teman-teman atur. Coba saya kasih lihat yang untuk produk. Nah, seperti ini. Jadi nanti misalnya dia akan mengalihkan, jadi 1 sampai 100 meter dia berapa ya, ntar tinggal diatur aja nilai ininya. Jadi ada min quantity berapa sampai max quantity berapa ya, karena ini meter, jadi nanti tinggal diatur aja. Jadi kalau lebih dari 1 meter, misalnya lebih dari 1 meter dia berapa. Jadi dia akan kalkulasi gitu. Lalu juga penggunaan bahan nanti juga berpengaruh untuk di harganya. Nanti bisa, nanti di teman-teman yang saya bilang finishingnya bisa banyak ya gitu. Jadi finishing misalnya bahannya apa, Cina, kalau nambah bahan Cina berarti ntar bisa ditambahkan formulanya. Ini juga dia banyak lagi ya finishingnya, nanti mau apa aja finishing, bahannya apa, finishingnya apa, sesuai dengan kebutuhan kebijakan masing-masing si printingnya gitu. Oke, itu untuk produk ya. Nah, teman-teman bisa ya sebenarnya udah siapin. Ini saya jelasin aja secara garis besar gitu. Jadi ada gambaran, oh bikin produk seperti ini gitu ya. Jadi kalau nanti detail-detailnya kita sudah bikin nanti ketika pembelian, ada apa namanya, tutorialnya. Lalu ada kategori produk, teman-teman tadi saya sudah jelasin ya, kategori produk. Nanti teman-teman mau
dia bisa yang saya bilang induk kategori ya, satu kategori aja, atau mau bikin sub lebih dari satu, misalnya kayak buku, misalnya dalam di kalau mau bikin sub kategori lagi di dalam buku lagi, misalnya ada komik atau apa gitu, bisa juga nanti. Karena ini support juga. Nanti bisa upload juga ikonnya seperti ini. Jadi sehingga nanti di sininya keluar produk kami, nanti keluar. Ya orang bisa filter di sini, bisa pilih di sini juga bisa pilih nanti, atau di pencarian juga bisa. Jadi banyak lini yang bisa diklik untuk pemilihan kategorinya. Nah, ini yang paling urgent ya, data pesanan. Jadi di sini kita ada jenis pesanan ya, belum dibayar, pending, diproses, dikirim, selesai, dibatalkan. Nah, untuk produk fisik biasanya dia untuk awal memang belum dibayar ya. Nah, ketika sudah dibayar nanti akan diproses. Beda dengan produk digital. Kalau produk digital dia simple, belum dibayar nanti langsung selesai gitu ya. Kalau misalnya sudah di pembayaran sudah diterima langsung selesai, karena dia nggak butuh banyak proses. Tapi kalau di fisik dia banyak proses gitu ya, karena kan setelah ini di packing dulu segala macam, kirim resi segala macam ya teman-teman, kayak gitu. Nah nanti bisa dilihat, mau lihat order tanggal berapa ya, terus filter berdasarkan apa yang belum bayar juga bisa, atau yang udah selesai juga bisa, nanti bisa. Jadi kalau misalnya ada transaksi yang dicari datanya gampang. Nah, lalu di sini kalau yang saya bilang metode pembayaran ini kalau pakai online ya, yang pakai TriPay, nanti dia dibatalkan otomatis teman-teman. Jadi nanti dibatalkan otomatis kalau misalnya 1 hari udah nggak bayar. Tapi kalau pakai yang manual ya, kayak misalnya Bank BCA, ini pembatalannya manual. Karena kan kita follow up dulu ya biasanya ya. Nah, di sini ada sistem follow up manual 4 follow up, tapi jangan khawatir. Kalau teman-teman butuh yang otomatis follow up-nya, kita sudah sediakan follow up khusus. Nah, ini jadi misalnya hari pertama H+ ya, bukan H- ya, karena kan berdasarkan pembelian. Jadi bukan H-, jadi H+. Jadi setelah lewat hari pertama beli, ini akan dikirim notif. Nah, kalau teman-teman butuh follow up, misalnya ada beberapa toko yang nerapin misalnya 7 hari atau 14 hari, bisa ntar bisa 14 follow up. Bisa pakai email ya. Jadi dia bisa pakai email, medianya bisa pakai WhatsApp gitu ya. Tapi otomatis harus berlangganan kalau yang WhatsApp gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, nanti di follow up bisa dipencet nih follow manual ya. Isi follow up-nya dari mana? Ada, dia manual follow up. Jadi teman-teman kita siapkan 4 template. Teman-teman bisa rubah sendiri sih. Follow up pertama, follow up kedua, follow up ketiga, sampai follow up keempat ya teman-teman ya. Gitu. Ini yang manual follow up. Tapi kalau yang otomatis dia nggak dibatasin, tergantung teman-teman mau setup berapa banyak gitu. Nah nanti teman-teman bisa juga kalau mau lihat detail transaksinya, nah ini seperti ini. Jadi kelihatan ya tanggal berapa, atas nama siapa, emailnya apa, catatannya kalau ada dari customer apa. Ini status belum bayar ya. Terus kita bisa lihat metode pembayaran dia itu pakai apa ya. Order tokonya, nah ini penting nih. Order tokonya di toko yang mana? Nah nanti dikirimnya maka toko yang sana gitu. Jadi nanti bisa difilter juga gitu ya. Lalu ini teman-teman ini ada file desainnya teman-teman. Jadi bisa kita buka, nanti kita apa namanya? Misalnya ada yang kurang atau apa, ntar bisa kontak customernya. Terus detail apa namanya ordernya juga kelihatan ini. Kalau ada tambahan nih, kebetulan nggak ada harganya free ya. Kalau ada harganya keluar. Ini ada subtotalnya, pengiriman, biaya admin ya. Lalu total pesanannya berapa gitu ya. Nah nanti teman-teman kalau misalnya sudah masukin resi, ini bisa diisi resinya. Nah nanti
resi ini kita selain di sini kita bisa, kalau misalnya ini contoh saya verifikasi ya. Nah, kalau saya verifikasi itu udah diproses. Nah, dia bisa cek apa resinya, nanti keluar masukkan resi berapa gitu. Lalu bisa cetak invoice juga bisa ya teman-teman ya. Bisa cetak invoice juga kayak tadi yang saya demokan di depan. Lalu bisa cetak juga si sistem resinya, label ketika kita sebelum kirim ekspedisi kita bisa bikin labelnya dulu, nanti kita tempelin di paketnya gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya pesanan udah dikirim semua ya, tinggal klik pesanan selesai, itu otomatis produknya sudah beres. Nanti pokoknya setiap pengiriman status, maka akan dikirimkan email sama WhatsApp ya. Kalau berlangganan dengan WhatsApp, notifikasi nanti dikirim. Kalau dengan email juga bisa. Di email pun ada dua, kita ada sistem dua. Jadi ada sistem yang SMTP bawaan hosting, cuman terkadang notifikasinya masuknya tidak real time, artinya kadang masuk spam lah. Tapi kalau misalnya pengen selalu masuk di inbox, biasanya ada namanya SMTP Relay. Nah, kebetulan kita kerjasama dengan Mailketing, jadi teman nanti bisa gunakan Mailketing untuk API-nya gitu. Oke, tadi kita bahas tentang data pesanan ya, saya kira sih udah cukup jelas. Lalu ada juga di fitur kita voucher promo. Jadi teman-teman nanti bisa masukin voucher yang saya bilang tadi di sini. Ketika beli, masukin kode promonya ya dari sini yang sudah dikirim. Nah, nanti tinggal masukin nama voucher, jenisnya mau persen atau rupiah, nilainya berapa, kode vouchernya bisa di generate ya, apa tanggalnya sampai tanggal berapa sampai berapa, karena kalau promo itu harus ada batasan ya. Kalau misalnya nggak ada batasan kita rugi gitu ya. Jadi kita misalnya bikin promo 7 hari, 5 hari kayak seperti itu. Jadi nanti ketika kodenya di generate, dipakai cuma bisa digunakan di waktu tertentu gitu. Lalu sini juga ada data pelanggan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman data pelanggannya bisa diekspor juga datanya. Jadi kita butuh CRM ya, Customer Relationship Management, teman-teman bisa ekspor datanya. Lalu ada data ulasan ya teman-teman ya. Ada data ulasan, nanti kalau di sini semua ulasan yang masuk itu nggak langsung aktif, jadi si admin bisa filter, karena kan ada yang iseng ngasih ulasan, itu bisa diinikan. Lalu ada fitur alamat toko. Nah, ini yang saya bilang, jadi nanti si percetakan ini bisa lebih dari satu toko. Misalnya dia punya 10 cabang, ya bisa tinggal masukin aja. Nanti ketika order di sini, maka dia milih toko yang mana gitu, sesuai dengan alamat yang sudah dibuat. Lalu ada konfirmasi pembayaran. Tadi di awal sudah saya jelasin ya, nanti teman-teman tinggal buka gitu. Ntar datanya kelihatan, tanggal, nomor invoice, produknya apa, siapa yang mengkonfirmasi, semua, bahkan bisa dilihat sampai lihat bukti transfernya. Lalu tadi follow up juga saya sudah jelaskan juga ya. Jadi teman-teman bebas nih, follow up otomatisnya mau dibikin berapa hari gitu. Jadi nanti keluar semua ya, mau bikin setelah beli mau di follow up otomatis selama 7 hari atau 3 hari, bebas, teman tinggal bikin 3 kali aja gitu. Jadi nanti tinggal coba saya kasih lihat yang sudah kita buatkan. Jadi nanti judulnya apa gitu ya, jenis follow up-nya cuma satu ya, mengingat pembayaran yang belum lunas. Medianya pakai apa, ada 2, mau pakai email mau pakai WhatsApp. Nanti tinggal bikin copywriting-nya ya. Nah, ini shortcut yang tersedia. Apa sih shortcut? Jadi variabel yang bisa digunakan. Jadi kan kalau ketik halo, artinya kita nggak spesialisasi ke customer ya. Kalau kita masukin halo nama konsumen gini ya, produk Anda belum
dibayarkan gitu kan, silakan bayar ke sini, rekening ya biasanya gitu. Dan produknya ini kita nggak, misalnya kita mau bikin banyak, kita mau beda-beda copywriting ya bisa. Jadi produk tertentu aja, misalnya hanya stiker, hanya foto Polaroid aja misalnya, bisa dipilih lagi yang lain gitu. Nggak, jadi nggak semua produk. Tapi kalau teman-teman nggak mau capek, bisa semua produk gitu. Lalu di kita juga ada tadi follow up, udah kita jelasin manual follow up ya. Lalu di kita juga ada data artikel. Nah, artikel gunanya buat apa sih? Banyak teman-teman manfaatnya. Yang pertama, orang jadi tahu tentang website kita. Maksudnya penjelasan produk-produk kita. Atau ketika teman-teman mau bermain dengan search engine optimization, dengan teman-teman punya banyak artikel ya, itu bisa membidik nanti, maka si mesin pencari akan merekomendasikan website teman-teman gitu. Jadi dia udah bisa support juga artikel ya. Nah seperti ini. Nah artikel teman-teman bisa buat nanti copywriting segala macam, atau juga kalau nggak bisa ya bisa hire orang content writer ya yang suka bikin artikel, tinggal kita sesuai request kita aja, dia disuruh bikin artikel tentang apa gitu. Lalu di afiliasi ada withdraw request ya. Jadi setiap request yang masuk nanti di sini diaktif, misalnya udah bayar di checklist nanti, maka akan mengirimkan ke si customer, si customer member yang ikut berafiliasi. Lalu di sini ada laporan teman-teman. Jadi dia ada laporannya. Bisa filter tanggal berapa sampai tanggal berapa keluar semua transaksinya, mau berdasarkan status atau semua status ya. Mungkin kita cek yang selesai misalnya seperti ini. Nah ini keluar ongkirnya berapa, totalnya berapa. Jadi antara laporan ongkir nggak dijadikan satu karena kan nanti bingung ya. Jadi misalnya contoh omsetnya 500.000 gitu ya, itu kan kotor, kita nggak tahu bersihnya berapa. Tapi kalau misalnya ongkirnya jadi satu kan, jadi bingung kita. Maka kita pisahkan, jadi teman bisa lihat ongkirnya berapa, totalnya berapa. Itu. Atau mau cek yang belum bayar juga bisa, nanti biar di follow up manual. Misalnya pakai sistem nggak ini, bisa juga manual nanti ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat nih dalam bulan ini banyak yang belum bayar, ternyata sudah sampai 1 juta sekian kayak gitu. Lalu bisa berdasarkan transaksi user. Kalau tadi kan global ya teman-teman ya. Nah kalau kita pengen filter berdasarkan user aja gitu. Nah kadang kita mau kasih reward dia ya, reward misalnya karena dia melakukan pembelian terbanyak gitu ya. Bisa kita datanya gitu, diskonnya apa segala macam gitu ya. Jadi kita bisa kasih reward ke mereka gitu. Lalu komisi afiliasi. Nah ini laporan ya teman-teman ya. Laporan yang sudah kita bayarkan karena kita butuh datanya kan. Bisa juga. Nah ini kayak contoh, saya udah bayar si style printing percetakan ini, sudah bayar ke referral atas nama Yohanes. Total pesanannya 2 juta, karena komisinya 10 berapa nih? Nilai komisinya 100.000 gitu, sudah dibayarkan. Nah, lalu di sini ada juga lewat transaksi penjualan. Jadi kita kelihatan nih di sini penjualan yang paling masyarakat promo lebih gede lagi gitu kan. Atau misalnya kita mau broadcast ke customer, kan mungkin kita punya 100 produk, kita broadcast satu-satu kan, jadi kita harus ada priority, pilihan terbaik. Maksudnya pilihan terbaiknya menggunakan apa ya, menggunakan filtering data produk yang terlaris gitu ya, seperti itu. Nah kalau ini textual page itu sebenarnya buat isian ini sih teman-teman, kayak tentang kami syarat dan ketentuan, karena ini kalau nggak diisi ya
ini juga sudah lampirkan ketentuan dan apa namanya ini ya syarat dan ketentuan, jadi dia bisa baca, itu bisa kita isi juga, sudah disiapkan isiannya, nanti teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebijakan privasi ini juga ada karir ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau hire apa namanya buka lowongan baru gitu. Film kayak warna, misalnya saya nggak mau warna ini, saya pengen warna ini misalnya orange misalnya. Ini ada loading sebentar. Oke, ini di pengaturan. Misalnya kita ntar milih warna ya, misalnya saya memilih orange, terus saya simpan. Nah kita buka profilnya aja. Nah berubah ya, warnanya berubah, dasarnya berubah semua jadi orange. Jadi teman-teman jadi nggak usah khawatir satu website yang lain, saya misalnya saya beli Star Printing warnanya kok biru semua, enggak, ini nanti teman-teman atur sendiri desainnya warnanya ya, lebih ke warna. Tapi kalau untuk UI UX yang kita memang samakan, cuman yang warnanya buat pembeda gitu ya. Misalnya mau pilih warnanya juga bisa. Nah berubah kan jadi apa, ungu lah, jadi sesuai selera kita. Lalu di global juga settingan dia, teman-teman mau pakai sales proof nggak? Kalau nggak di offin bisa. Lalu di sini juga ini ya teman-teman, ada isian judul benefit segala macam, ini buat aturan ini. Ini kalau misalnya mau dirubah gitu ya, kalau enggak ya nggak masalah. Lalu size upload, teman-teman bisa tentukan mau bikin berapa ratus nanti atau mau puluhan, tapi disesuaikan dengan kondisi hosting ya, seperti itu. Lalu ada juga di homepage settingannya ya, ini buat slider teman, nanti teman bisa upload slidernya sendiri-sendiri. Terus kalau misalnya ada banner promo bisa juga nanti, jadi di sini ada banner promo ya, jadi teman bisa rubah. Lalu ada footer ya, nanti logo-logo bank yang support apa aja teman-teman mau tempelin juga bisa. Terus ada teks button menu. Nah jadi di sini kalau misalnya saya button menu tuh yang buat di mobile ya, kalau misalnya saya offin, misalnya saya buka di mode mobile ya, maka dia nggak ini, nggak ada apa, nggak keluar. Dia nggak keluar mode mobilenya. Tapi kalau saya onin, ya dia akan keluar mode mobilnya. Ya kelihatan ya teman-teman ya, mode mobil paling ya. Ini untuk kontak percetaknya itu. Lalu kalau media sosial kalau mau diisi juga bisa, nanti ada custom script
Ya contoh ini kayak live chat, sebenarnya kita live chat udah kita sediain ya, tapi kalau misalnya mau ganti yang lain juga bisa, nanti bisa tambahkan skripnya nanti, embed HTML biasanya gitu ya. Lalu di sini kita juga ada sistem notifikasi ya, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan WhatsApp Star Sender ya. Nanti tinggal diisi aja notifikasi customer. Di sini ada pesan dibuat, pesan dikonfirmasi, segala macam lengkap banget, sampai konfirmasi pun kita juga bikin notifikasinya. Lalu gak cuma dibuat customer doang, di bagian admin pun ada notifikasinya, nanti bisa dibuatkan. Pesanan dibuat, dikonfirmasi, pesanan dikirim, pesanan selesai ya. Dan terakhir tanggalnya berikutnya kan nanti akan ada withdraw request ya. Jadi nanti bisa withdraw request, ntar bisa kirim notif. Jadi pas ada order pun si referral atau affiliate-nya bisa dapat notifikasi juga. Sampai posisi dibayar customer ya. Dan terakhir komisi dicairkan juga dapat notifikasi. Jadi lengkap buat si percetakannya. Nah, kalau ini buat settingan transfer manual. Nah, teman-teman mau nerapin biaya admin nggak gitu? Kalau nggak menerapin ya tinggal dihapus aja ya gitu. Nanti tinggal pilih banknya pakai bank apa, misalnya manual, BNI, BCA gitu. Biasanya kalau yang baru mulai online sih biasanya manual ya, nggak pakai pembayaran payment gateway. Lalu juga di sini ada settingan afiliasi. Nah, nilai komisi afiliasinya itu berapa persen ya? Ini modelnya persentase. Karena pembagian itu bukan begitu. Jadi satu-satu tuh, kan ribet sekali. Lalu di sini ada minimum withdraw. Jadi nggak ketika orang mau withdraw si affiliate-nya, dia harus ada minimumnya. Gitu. Nanti dia bisa setting, bisa tentukan. Di sini juga ada live chat ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau diisi nanti otomatis ada live chatnya. Gitu. Lalu terakhir settingan ada pop up. Nah, ini teman-teman kalau misalnya diaktifin, pas dibuka dia akan keluar promo. Misalnya bulan ini teman-teman mau bikin promo apa gitu ya. Nah, ini keluar, dia akan keluar banner promosinya gitu. Tapi kalau misalnya mau dimatiin, nggak ada promosi, bebas, nggak masalah. Lalu kita bahas lagi ada namanya integrasi. Nah, kalau integrasi ini, kalau teman-teman nanti mau menggunakan Tripay yang tadi di awal saya jelasin ya, Tripay, bisa nanti tinggal masukin aja. Kita juga sediakan tutorialnya sih. Jadi pembayar apa aja yang bisa. Kebetulan kalau kita kan manualnya BCA ya, lalu pakai Alfamart, Indomaret, Alfamedi, sama OVO diaktifin. Lalu ada juga settingan untuk raja ongkirnya. Jadi kita bisa pilih apa aja yang diaktifin kurirnya gitu. Lalu terakhir ini ada pengaturan email teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa manual SMTP-nya menggunakan hosting ya, kalau misalnya nggak mau bahan biaya lagi. Tapi kalau teman-teman, tapi ya itu yang saya bilang di awal, teman-teman akan kesulitan kalau emailnya masuk ke spam ya, karena hosting itu kan satu IP dipakai rame-rame ya. Tapi kalau pakai marketing atau SMTP Relay, dia satu IP di khusus sendiri-sendiri. Jadi nanti ketika email masuk itu otomatis masuk ke primary, itu nggak akan masuk ke spam. Jadi sangat bagus. Cuman kalau misalnya mau di-compare pakai layanan WhatsApp bisa nanti. Jadi ada dua ya. Kalau misalnya email yang nggak dapat ya otomatis ada WhatsApp seperti itu. Nah, terakhir yang enak adalah di Start Printing, nanti teman-teman nanti akan dapat ini ya, lisensi. Jadi teman-teman beli bener-bener nih
Kalau seperti ini, contoh ini nggak saya daftarin sengaja lisensinya. Lisensinya ini ya. Nah, ini karena nggak didaftarin, dia nggak bisa update. Jadi kalau ini diaktifin, maka akan keluar update-nya. Jadi kalau misalnya amit-amit tapi ya, ada yang bajak segala macem, nggak masalah. Dia cuma bisa dapat versi yang pertama kali dia install. Tapi untuk kedepannya support segala macam dia nggak akan dapat karena update-nya hilang. Karena lisensinya pun juga hilang ya, atau di bypass misalnya. Jadi teman-teman cukup nyaman. Jadi ketika mau update tinggal tinggal cek di akunnya aja, maka nanti bisa otomatis update. Kembali ke Mas Sudi dan Mas Arma ya. Oke, terima kasih Mas Yohanes buat penjelasan panjang kali lebarnya ya. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya sekilas fitur dan demo dari Star Printing yang bisa untuk mengcover kebutuhan teman-teman dalam membuat website toko online khusus bisnis percetakan. Dan ini sepertinya di kolom chat ini sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Ini saya coba bacakan satu persatu. Izin ya Kang Windre ya. Oh, silakan saya. Oke, kita coba mulai dari mana ini ya. Ini yang dari Mas Agung Rizkiansyah ya. Kalau customer yang tentuin ukuran spanduk atau banner sendiri bisa nggak Om? Ya nanti di menu yang tadi yang sudah demokan sama Mas Yohanes itu di front end, ketika ada customer yang mau membeli atau mau menggunakan jasa layanan percetakan kita, itu bisa menentukan untuk ukuran banner atau spanduknya, misal mau berapa meter gitu. Dan dari sisi admin nanti kita bisa menentukan sendiri untuk per meternya biayanya berapa, kurang lebihnya seperti itu ya Mas Yohanes ya. Ya. Terus untuk pertanyaan kedua ini dari Mas Mujiono ya. Kalau udah punya hosting dan domain berarti tinggal instalasi pluginnya aja ya. Oke, sedikit saya luruskan dulu ya. Ini untuk Star Printing ini bukan berbentuk plugin WordPress tapi berupa script ya. Jadi nanti untuk scriptnya itu diinstal di dalam hostingnya. Jadi bukan ataupun transaksi tadi sudah didemokan juga ya oleh Mas Yohanes. Kita bisa mengetahui untuk jumlah penjualan, terus untuk transaksi per produknya, bahkan sampai ke laporan penghasilan dari affiliate pun juga sudah tertera ya di dalam dashboard adminnya. Terus ini dari pertanyaan toko Al-Kotsar, bisa custom nama domain dengan toko sendiri? Ya, karena ini nanti diinstal di dalam hosting dan domainnya sendiri, maka otomatis nama tokonya itu bisa sesuai dengan nama toko teman-teman atau nama domain teman-teman. Jadi misalkan nama domainnya itu atau nama bisnis percetakannya itu adalah toko Al-Kotsar, nanti bisa bikin domain tokoalkotsar.com misalkan seperti itu. Terus untuk aksesnya lifetime atau berlangganan, untuk Star Printing ini aksesnya berlangganan per tahun. Dan kabar baiknya nanti untuk teman-teman yang membeli di momen grand launchingnya, itu untuk berlangganannya atau di tahun kedua dan seterusnya itu ada diskon spesial gitu ya Mas Yohanes ya. Ya. Jadi tidak harus membayar full seperti membeli pertama. Jadi ada harga khusus yang bisa didapatkan ketika membeli di momen grand launching yang insya Allah akan di launching besok ya Kang Indra ya. Iya, siap. Besok kita buka ininya ya, promonya. Nanti saya bantu ini deh. Saya info teman-teman yang ada di grup semua ya, di jaringan BP sama KBP, nanti saya info. Siap. Oke. Jadi nanti bisa ditunggu info dari Kang Windre, baik di grup Facebook KBP atau di grupnya KBP sama di waiting list Star Printing yang ada di WhatsApp gitu ya. Iya. Terus ini bisa diganti namanya nggak pakai nama percetakan sendiri? Ya bisa. Jadi nanti nama percetakannya itu bisa disesuaikan dengan domain milik sendiri yang sesuai dengan nama bisnisnya. Dari Mas Budi, ini sejenis aplikasi toko online percetakan ya. Betul Mas, ini untuk Star Printing memang didesain khusus untuk toko percetakan. Tapi sebenarnya kalau untuk dari sisi fitur dan aset yang ada di dalamnya, sebenarnya ini multifungsi ya, bisa dibuat untuk bermacam-macam ya. Tapi untuk spesialisnya, detailingnya memang untuk di bisnis percetakan begitu. Ada review ulangnya nggak?
Tadi udah di-record ya, Kang Indra ya? Iya, sudah saya record. Tadi sempat putus koneksi ke apa namanya? Ke YouTube-nya, tadinya mau sekalian live. Tapi nanti saya ini dah upload ulang recordnya. Siap. Oke, mantap. Ini dari Mas Budi lagi ya. Ini mirip sejoli juga ya, Kang. Iya betul Mas. Ini memang untuk toko online bisnis percetakan nih fiturnya udah lengkap banget ya. Tadi seperti yang udah dijelasin, bahkan kita dapat 3 dashboard ya, dashboard untuk front end atau untuk tampilan utama tokonya. Terus juga ada dashboard untuk admin untuk mengelola tokonya, dan juga dashboard untuk member yang mana nanti member juga bisa melihat akses dan informasi pribadi lainnya yang ada di dalam dashboardnya begitu. Terus bisa dibikin transaksi sendiri nggak ya, manual atau sebagai pengganti aplikasi seperti POS? Mungkin bisa dijawab Mas, dibantu jawab Mas Yohanes, Masnya gimana ya? Agak Kalau ini lebih ke toko online ya Mas ya. Kalau buat transaksi kayak kasir gitu kemungkinan di next kita juga akan ngembangin ke sana juga sih. Cuman untuk yang pertama ini kita mengembangkan untuk e-commerce ya. Jadi buat apa namanya, buat toko online aja. Tapi nanti kita juga akan ngeluarin buat POS-nya. Jadi kayak tadi yang ada pertanyaan laporan keuangan itu juga nanti bisa ada akuntansi segala macam. Tapi nanti di next apa namanya bukan versi ya, next produk berikutnya gitu. Karena juga kita pengen bikin one stop solution untuk printing. Jadi kayak misalnya nanti buat POS-nya ada, buat e-commerce-nya ada. Cuma untuk yang versi perdana ini kita ngeluarin dulu untuk toko online-nya gitu. Oke, gitu ya Mas Daus ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Jimmy nih. Wih, ini panjang kali lebarnya, udah 8 pertanyaan sekaligus ya ini ya. Oke, requirement minimum untuk hosting berapa ya Mas ya? Paling yang hosting standar sih udah ini sih minimal dia udah support curl. Nanti tapi untuk hosting yang kita udah testing beberapa hosting ya, kecuali hosting yang selain cPanel ya, kayak Fastest Host kita belum pernah coba, Plex juga belum. Tapi harusnya bisa aja sih gitu, karena si Star Printing ini scriptnya nggak terlalu berat sih. Ini pertanyaan kedua, ada halaman demo yang nanti didapat gak ya, tujuan untuk hasil demo ke klien percetakan? Maksudnya ini demo untuk Star Printingnya atau demo untuk yang sudah beli ya? Demo itu kali mungkin. Demo yang sekarang tadi kita coba. Oh gitu ya. Kalau untuk demo yang untuk Star Printingnya yang tadi sudah didemokan itu sudah ada ya demo untuk front end-nya, nanti bisa dicoba. Untuk linknya sebenarnya sudah di-share sama Kang Windre di grup WhatsApp. Iya, di WhatsApp. Terus ini yang ketiga, notif WA Gateway support selain Star Sender untuk percetakan yang mungkin sudah memiliki WA Gateway sebelumnya. Untuk saat ini masih Star Sender ya Mas ya, untuk supporting WhatsApp Gateway-nya ya. Jadi masih belum bisa terintegrasi dengan layanan WA Gateway lainnya. Di produk apakah support field yang custom, misal untuk jumlah unit kalau ada setting untuk minimum order? Kalau itu ada kan, itu ada minimal quantity bisa disetting, sama finishingnya juga bisa customize sih. Jadi finishing itu banyak itemnya, nanti tinggal kebutuhan aja mau buat apa finishing, mau buat gantian bahan atau apa macam-macam sih bisa kegunaannya. Oke, terus ini lanjut ya untuk pertanyaan kelima ini, untuk link referral para afiliator apakah ada fitur untuk generate URL jadi bisa promosi untuk produk tertentu misalnya? Untuk ini sebentar masih ya, jadi global ya. Ya. Jadi global, setiap mendaftar nanti akan mendapatkan link referral masing-masing gitu. Jadi untuk bisa dipromokan untuk semua produk yang ada di bisnis percetakannya. Soalnya kalau percetakan itu kan produknya banyak banget ya. Misalnya ada 100, 200 apa namanya, kalau misalnya dibikin produk link referralnya akan kesulitan satu-satu kan. Tapi kalau misalnya link referralnya
Satu, karena produknya banyak, jadi tinggal sebar link referralnya, dia mau beli apa aja, otomatis sudah Ya. dapat komisinya. Lebih enak gitu ya. Kalau per produk malah nanti justru harus bikin landing page per produk ya. Iya sih. Nah, Terus ini ada tadi ada settingan untuk poin, bisa dipakai apa saja poinnya. Lalu apakah ada setting untuk poin tersebut? Perhitungan mendapatkan poin, misal saat order poin 1, buka email campaign dapatkan 10 dan sebagainya. Oh, nggak ada sih kayak setting gitu. Cuma nanti kalau misalnya memang butuh seperti itu, nanti bisa kita kembangkan ke arah sana untuk sistem poinnya. Untuk affiliate bisa withdraw berapapun atau ada minimumnya, Mas? Kalau untuk settingnya ada untuk minimumnya, cuman bisa nggak Mas misal nggak ada anunya gitu, Mas? Maksudnya Oh, ada, itu harus ada minimal, kalau enggak 1.000, ntar kalau nggak ada minimal 1.000 minta withdraw, kan bingung nggak bisa transfer. transfernya pakai apa ya? habis biaya admin. Ya, jadi bisa untuk setting, cuman memang harus tetap ada minimum withdrawnya gitu ya, Mas ya. Iya. Terus di panel ke-8 nih di halaman pengaturan ada tab rekening. Lalu bagaimana dengan payment gateway 3P yang tadi dijelasin? Lalu untuk rekeningnya manualan, apakah nanti bentrok dengan 3P untuk yang manual pembayaran? Enggak sih, karena ada 2 sistem, nanti kan rekening manual dan nanti ada setting 3P, jadi otomatis pembayarannya kan waktu bayar kan nggak mungkin bisa multi payment kan, udah bisa langsung manual. Misalnya total belanjanya 5 juta, saya mau split nih, manual 2,5 juta, yang online 2,5 nggak bisa kan, harus pilih salah satu, jadi otomatis nggak bentrok gitu. Oke, gitu ya Mas Jimmy ya. Ini kalau nanti ada pertanyaan lain bisa langsung live aja ya. Live video aja, jadi biar bisa langsung dijawab secara langsung gitu. Biar Mungkin langsung untuk pertanyaan dari Mas Izul ya. Order kalau customer belum punya desain, bagaimana harus select upload file? Ini maksudnya belum punya desain untuk nentuin itunya ya, produk pesanannya ya. Ya, sebenarnya tinggal mungkin bikin gambar ini, nanti kita pikirin deh, kita bantu supaya nanti bisa on off desain. Cuman kalau misalnya settingannya dibikin off, berarti nggak bisa upload, itu agak sulit sebenarnya. Tapi minimal dia ada gambaran sih, misalnya setahu saya sih kalau yang model-model toko online kayak gini, si customer udah ada bayangan sih, karena kan dia online tuh, dia minimal ngasih referensi gitu, dan nanti pas order dikontak ke CS-nya. Iya benar sih. Memang kalau saya pribadi sih, kalau pesan sesuatu ke jasa printing pasti udah siap dulu nih, entah logonya atau tulisannya gimana, pasti udah siap. Minimal Kalau- referensi sih, referensi gambar atau apa. Ini pertanyaan lagi dari toko Alfasar ya. Apakah bisa custom domain sesuai nama toko masing-masing, dan apakah pembelian termasuk hosting dan domain? Ya benar Mas. Jadi untuk custom domainnya itu nanti sesuai dengan domain yang kita miliki, yang sama dengan nama brand toko kita. Terus untuk pembeliannya, besok itu kita ada buka itu ya, pilihan paket. Jadi paket pertama itu hanya scriptnya aja, terus paket kedua tuh Done for You sudah include dengan hosting dan domain. Terus untuk paket ketiga itu ada Done for You Gold, yang mana itu sudah include semuanya, mulai dari script, hosting domain sampai ke WA gateway dan juga email Marketing ya. autoresponder-nya dari marketingnya. Terus apakah pengantaran pesanan wajib via kurir atau bisa manual? Kalau saat ini sih kita semua pakai kurir ya, karena kan memang konsepnya adalah online. Tapi nanti kalau memang nanti ke depan banyak yang pakai, ternyata model mungkin bayar di tempat kali ya. Jadi order produknya, nanti ada pilihan pembayaran di tempat, itu ntar bisa kita tambahkan nanti. Terus Cuma ketiga, kalau yang launching Senin nanti kemungkinan masih yang kurir, cuma nanti itu ntar mungkin proses update sih, kalau misalnya butuh yang COD model ya. seperti COD atau bayar di cetakan. Jadi udah order dulu nih, udah bayar, jadi nggak mau ngantri gitu kan, tinggal ngambil. kayak gitu ya Mas, dari toko Alkotsar ya. Terus ini selanjutnya dari Mas Restu, saya langganan hosting Fastest, apakah support dengan script ini? Nah, itu yang belum kita coba ya, karena kita cobanya di
hosting yang support cPanel, cuman ya mungkin nanti harus dites deh apakah bisa apa enggak. Tapi kalau misalnya kemarin kebetulan saya kan bantu jualin toko order weddingnya punya Mas Rio Purnama ya, itu bisa kok di Fastest Host, artinya scriptnya kan nggak beda jauh ya model kita, kemungkinan sih bisa gitu. Cuman nggak tahu di depannya, biasanya kalau Fastest kan dia berbeda dengan sistem yang ada, dia punya ini sendiri, mungkin butuh penyelesaian aja. Tapi mungkin lebih amannya pakai cPanel mungkin Mas ya. Ya. Oke, dari Mas Izul, order kalau customer belum punya desain bagaimana harus, ya tadi udah dijawab ya untuk pertanyaan ini. Jadi untuk saat ini masih harus menggunakan upload file dan minimal referensi gitu ya untuk gambarnya atau file desainnya. Terus tambah produk by export Excel, cara upload gambar produknya gimana? Kalau upload gambar, jadi kita impornya kan Excel ya. Kalau Excel nggak bisa gambar, jadi impor manual dulu ya produknya. Kan udah masuk semua tuh, baru nanti kita upload gambarnya satu-satu gitu. Karena memang kelemahan di Excel nggak bisa upload gambar. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Ketika ada customer yang beli tanpa mendaftar, kalau seandainya customer order lagi yang kedua kali, apa harus input data lagi, sedangkan data sebelumnya udah masuk ke database? Iya pastinya. Jadi lebih baik aja Mas ya, diedukasi biar ngisi data itu ya waktu order ya. Terus data pesanan percetakan biasanya sebelum proses harus DP dulu. Kalau di online sih harus lunas ya. Cuman nanti bisa pengembangan. Nanti kalau misalnya emang banyak kebutuhan di percetakan, ada sistem DP-nya dulu. Tapi kalau setahu saya beberapa toko online percetakan ini dia nggak nerapin sistem DP karena karena online semua kan gitu. Tapi nanti boleh jadi pertimbangan kita kalau misalnya mau pakai sistem DP. Itu ya Mas Izul ya. Ini Mas Jimmy lagi pertanyaan lagi, apakah ada opsi untuk user role? Tujuannya agar kita juga bisa tawarkan untuk urusan hosting dan instalasi hanya di kita saja. User role saat ini nggak ada sih, karena memang kebutuhannya tidak, karena ini kan aplikasi cuma toko online ya, bukan kayak aplikasi besar yang ngelola stok, ngelola pembelian, ngelola penjualan gitu ya. Kalau itu mungkin butuh, tapi kalau di sini yang ngelolanya kan si admin aja ya gitu. Sini ada pertanyaan lagi dari Mas Herman, mau tanya dong, ini ada pilihan ambil di tempat atau dikirim ekspedisi? Tadi udah dijelasin ya. Ya tadi udah dijelasin ya, untuk saat ini masih menggunakan kurir ya. Untuk COD mungkin nanti bisa ada dalam bentuk pengembangannya. Demo yang sekarang, maksudnya demo yang sekarang gimana nih Mas? Link demonya atau gimana nih? Kalau untuk link demo atau contoh webnya itu bisa cek di printing.starbioling.com ya. Saya coba ketikkan di sini ya. starprintingshop.com. Oh iya, starprinting.com. Ini dari Mas Jimmy lagi, cookiesnya berapa lama, lalu sistem affiliate-nya bagaimana, apakah last win atau bagaimana? Ini sistem general sih cookiesnya. Oke, jadi itu ya tadi dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, bisa langsung live video sama Mas Yohanes. Silakan yang mau open mic, persilahkan. Barangkali ada yang mau didiskusikan secara langsung, tanya-tanya untuk membantu teman-teman yang lainnya juga gitu kan. Biar enak sih langsung live itu aja, langsung ngomong langsung aja, tanya langsung aja. Bocoran harganya berapa sih? Oke, jadi kita kan sekarang gimana nih? Gimana Kang Indri, nggak apa-apa ya kasih lihat sekarang ya? Gimana?
Gimana gimana? Buka aja. Oke, kita coba buka ya. Silahkan, barangkali ada yang mau tanya. Oh ini ya. Sip. Oke, jadi kita mesti loading dulu. Yang ini udah kelihatan ya gambar untuk sales page dari Star Printing ya. Jadi kita besok akan buka harga untuk 3 paket ya. Jadi untuk paket 1 lisensi atau yang berbentuk script aja itu di harga Rp549.000. Nah, nanti ada paket kedua yaitu paket Done for You itu di harga 1.200.000, itu sudah free hosting dan domain 1 tahun plus juga free instalasi begitu ya. Terus yang ketiga untuk paket lengkap ya, paket Done for You Gold ini aslinya juga sama 1 tahun dengan penambahan free hosting dan domain 1 tahun, terus free Star Sender WhatsApp Gateway 1 tahun, dan juga free marketing beserta dengan kredit poinnya untuk email atau responder. Dan ini nanti teman-teman untuk yang membeli besok ketika grand launching sampai nanti ditutup grand launchingnya itu untuk perpanjangan tahun keduanya itu ada diskon 30% dari harga scriptnya ya, atau dari harga script toko online dari Star Printingnya ini. Ini misalkan 549.000, nanti 30%-nya berapa begitu. Jadi untuk perpanjangan tahun keduanya seperti itu. Nah, untuk paket Done for You ini nanti untuk diskon spesial tahun berikutnya itu hanya dihitung dari scriptnya aja ya, tidak dari hosting dan domainnya. Misal harga scriptnya kan 549.000 nih. Nah, jadi 30%-nya berapa? Tinggal dikalkulasi dengan sisa dari 1.200.000 dikurangi 549.000 seperti itu. Dan juga ini berlaku untuk paket Done for You Gold gitu. Cuman ini berlaku hanya selama periode grand launching yang akan dimulai pada besok gitu ya Kang Windro ya. Iya. Ini untuk grand launching sampai tanggal berapa ya Kang? Berarti seminggu ya, rencana teh seminggu lah. Tadi Berarti sampai tanggal 14 ya, 14 atau 13 ya? 14 ya. 14 Ya, ya. sampai tanggal 14 November. Jadi kalau untuk teman-teman sih kalau mau mengamankan offer terbaiknya itu baiknya ketika grand launching besok sampai tanggal 14 November, karena pertama nih keuntungannya kalau beli waktu grand launching sudah pasti ya jaminan harga termurahnya. Terus kedua juga ada potongan diskon untuk tahun berikutnya, dan itu tidak akan bisa didapatkan di pembelian setelah grand launching, karena setelah grand launching pasti harga juga akan naik dan diskon 30% tahun berikutnya itu tidak berlaku kembali gitu. Mungkin ada pertanyaan lain nih dari teman-teman yang mau bisa live chat atau bisa melalui chat di kolom ini, monggo silakan. Mumpung langsung ada ini dibantu jawab sama developernya langsung. Iya nih telepon gini ya. Ini ada dari Mas Abdul Baki. Ini versi developer ya, Kang. Jadi bisa dijual lagi. Untuk lisensinya personal kali Kang ya? Bukan. Iya bener. Hmm. Cuman nanti kalau mau jualan lagi mungkin bisa jadi affiliate-nya mungkin kan. Karena kan kalau sementara benefit lagi yang teman-teman gabung di grand launching ya, karena ini belum dibuka sistem afiliasi terbuka ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah beli nanti bisa affiliatein gitu. Betul seperti itu. Seperti itu. Ini bertanya dari Mas Waya nih, saya udah punya domain, apakah bisa dibantu untuk install scriptnya di web saya? Gimana Mas Jonas?
Nah, sebenarnya kalau dari pricing untuk free instalasi itu untuk yang mengambil paket Done for You yang ada hosting dan domainnya. Cuman ini dia udah punya website sendiri, udah punya domain sendiri, itu gimana menurut Mas Yohanes? Mungkin bisa dicoba install dulu sendiri ya, kan kita sediakan tutorial. Nanti kalau memang mentok nggak bisa ya boleh nanti kontak support, bisa dibantu sih. Spesifikasi hostingnya dong. Jadi tadi dari sampaikan yang minimal sudah ada URL-nya Mas ya. Iya. Dan kalau bisa yang cPanel, karena untuk yang selain cPanel kita masih belum testing. Begitu. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Budi, ada harga spesial kan untuk member yang pernah beli Star Sender? Harga spesialnya itu tadi Mas, kalau udah punya udah punya Star Sender atau udah punya marketing dan udah punya hosting domain, ini bisa ngambil yang scriptnya aja, jadi nggak usah berlangganan yang lainnya gitu, jadi tinggal install doang. Apa bisa dipasang di WordPress? Ini scriptnya Mas, jadi tidak diinstal di WordPress layaknya plugin, tapi langsung diinstal di dalam hostingnya, di cPanel-nya. Jadi nanti udah ada tutorialnya, tinggal mengikuti aja. Dan kalau ada kesulitan, sudah disediakan support baik personal maupun di grupnya gitu. Mas, kalau misal Fastest nggak bisa diinstal script ini, bagaimana? Apakah bisa dibantu install? Mungkin mungkin ya, maksudnya, kalau nggak bisa ya, gimana ya Mas? Kalau nggak bisa, kira-kira perlu kita testing dulu atau gimana ini Mas Yohanes? Kalau misalnya dari fase sosial yang udah dicoba nggak bisa ya, berarti belum support di fase sosial gitu. Paling harus direkomendasikan itu ya, cPanel memang. Bisa refund nggak kalau misal udah pakai fase sos tapi ternyata nggak bisa? Kalau dalam 1 kali 24 jam sih misalnya ini sih ya nggak masalah juga sih. Tapi sih kebanyakan yang beli, beberapa customer kita yang dulu beli itu misalnya nggak support di hosting, mereka malah beli ya hosting lain sih. Apalagi sekarang harga hosting juga nggak. Karena kan gini aja, coba aja bayangin Mas, misalnya contoh ya, maksudnya selama ini nyari sebuah aplikasi gitu ya, percetakan gitu ya. Kalau bayangin kalau misalnya Mas harus develop ulang sama programmer itu berapa puluh juta, karena kita juga beberapa kan compare juga ya, ada yang buat sama ini, terus ada juga yang brand besar ya, dia itu minimal jual aplikasi toko online gini itu bisa sampai 60 jutaan dengan membeli Star Printing dengan cuman 549.000 kan agak PR juga kalau misalnya harus cari programmer pokoknya yang support private host. Dia kan beli akhirnya mikir jadi cari hosting yang support ke sana, karena untuk mencari sistemnya agak sulit kan, nggak semua developer buat seperti ini gitu. Itu ya Mas. Ini Mas, terus ada pertanyaan lagi, berarti upgrade paket ya, betul bisa pakai upgrade paket yang Done for You. Dan kalau untuk hostingnya, kalau kita kan kerjasama sama salah satu vendor hosting ya, jadi udah dipastikan kita sudah tes berkali-kali dan di sana support, jadi kita jamin kalau pakai paket yang Done for You itu otomatis si website bisa berjalan normal sih. Ya nggak bisa Mas. mana Mas? Gimana Mas Teguh? Niaga hoster bisa karena dia cPanel. cPanel bisa. Connect sama SEO nggak? Pencarian Google bisa di-upgrade. Kalau gini Mas, kalau ngomongin SEO tuh panjang ya. Kalau search engine optimization tuh banyak. Jadi sebenarnya kalau si Star Printing memang sudah kita sediakan untuk fitur search engine optimization, SEO juga ada. Cuman kalau untuk biar misalnya namanya percetakan 1.com pengen naik pas dicari ya itu kan banyak ya, ada SEO off page, ada SEO on page, belum lagi harus atur backlink, banyak sih macam-macam kalau SEO.
Gitu. Siap. cPanel ID web host support ya. Ada web host bisa sih harusnya. Ya, Bang Yo, ini nanti bukan plugin ya, Bukan mas, bukan script tadi seperti yang di. script yang install di cPanel ya. Iya benar-benar. Ini Mas Herman bertanya, untuk spesifikasi hosting paket yang Done for You Gold, RAM, penyimpanan, dan lain-lain gimana? Coba kita bentar ya. Nggak, sambil menunggu bisa disumet dulu bapaknya ini. Santai, ngobrol santai aja. Ya, ngobrol santai aja kita. Kang Lutfi nggak open mic tuh, kemana dia? Bang Yo, Ya Mas Teguh silahkan. Halo Kang, gimana Kang? Mas instalkan Teguh. punya aku, Gimana? instalkan punya aku. Oke, langsung bayar yang paket apa tuh yang tinggi tuh. Oh yang gold, ya. Oh, Ya siap. Bentar, Mas Teguh ini Mas Teguh percetakan. ala ini konsumen dulu. Oh, Tetangga jangan-jangan. iya. Tanya, oh iya. Lama nggak kelihatan nih Mas Teguh. Jarab corona. Siap, Mas. Aku jarab corona sebentar. Konsumen awalmu. Mas, nambahin produk sendiri di luar percetakan, misalnya e-book untuk bonus-bonus bisa juga, Mas. Bisa ya? Kita ada dimulai juga ya untuk add produk khusus produk digital, jadi Produk bisa digital kayaknya. add di sana, dan untuk aksesnya disarankan pakai link aja, jadi biar nggak memberatkan server hostingnya gitu. Siap. Mas Topik Ini kebetulan- udah pakai belum Mas Topik? Hmm. Diam-diam baik dia. Ini kebetulan saya cek website vendornya, dia nggak ngelampirin sih ya apa-apanya, cuman paling dia batasin, dia nggak unlimited ya space-nya. Jadi dia karena emang kalau di hosting tuh nggak ada yang bener-bener unlimited, pasti ada batasan. Kalau cPanel sih standar sih ya, karena kan cPanel itu kan software ya, jadi semua software sebenarnya paling tinggal kalau misalnya dia kurang extension, misalnya PHP kurang extension apa, tinggal minta diinstalkan gitu. Harusnya sih kalau udah cPanel sih bisa-bisa aja. Paling kalau lebih update, paling kalau kurang itu paling lebih ke softwarenya, kayak ada yang sistem curl ya, kalau CURL itu buat API keluar, jadi kayak misalnya lisensi ke Start Printing, terus lisensi ke API ke 3P, API ke marketing, paling gitu aja sih butuh curl itu. Lainnya sih harusnya sih nggak masalah, karena jarang juga sih hosting yang ngasih tahu kita pakai server apa gitu. Karena kan hosting itu konsepnya satu server, misalnya dedicated server dibikin hosting, dibagi-bagi, misalnya per akun 100 giga gitu, dipecah-pecah. Cuman memorinya pun juga memori virtual gitu. Kalau dibayangin,
paket neraka 25 GB bikin ibu ya berapa sih itu. Nah, makanya dia pakai virtual, makanya dia nggak mau open ini. Tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau dia referensi apa namanya software mau gitu. Nah, untuk urusan support dari layanan hosting yang kita masukkan ke paket for you itu sudah trusted lah istilahnya, insya Allah aman untuk meminimalisir kendala, misalkan ada downtime atau apapun itu nanti bisa langsung di handle dengan timnya. Insya Allah intinya bukan layanan yang hit and run lah gitulah istilahnya. Sini Mas Budi tanya, Mas Yohanes, saya menjual produk tekstil seperti spray, bed cover, handuk karpet, dan lain-lain. Kira-kira cocok nggak jika pakai star printing ini? Tergantung varian produknya sih ya. Modelnya kayak gimana? Tuh, kalau bisa. Kalau kayak contoh kalau kayak baju aja kan tekstil kan lebih ke ini ya pakaian ini apa maksudnya bahan-bahan itu kan bisa ada varian-varian juga ya, kemungkinan sih bisa harusnya. Oke, gitu Jadi ya. kecuali kalau produknya pre-order atau apa gitu. Ini Mas Daus sama Mas Abdul Baki, Mas sediaan lisensi developer dong. Jadi kalau ada percetakan yang mesen bisa kita buatin pakai star printing gitu. Mana ya sebenarnya ini dibilang pelanggar itu juga tidak, karena belinya itu langsung, tinggal nanti teman-teman langsung upsell aja ya harganya. Misal kalau belinya itu 500 sekian, terus kliknya istilahnya langsung order aja dengan di markup harganya menjadi 3 juta atau 5 juta, jadi klien tinggal langsung terima aksesnya doang gitu sih kayaknya. Jadi nggak ada lisensi agensi, tapi kalau mau beli langsung ada sih sebenarnya. Kalau bedanya dengan lisensi agensi kan kita beli sekian lisensi lalu kita jual lisensinya atau skripnya harga 549 juga atau dengan harga yang sudah ditentukan vendor. Tapi kalau berbeda dengan jasa pembuatan itu kan harganya udah beda dengan membeli aset utamanya gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman nih sebelum masuk jam 10. Hampir 2 jam kita live webinar ini. Roma, aku terlambat. Ya gimana Mas? Aku terlambat, aku lagi nyetir. Sebenarnya bentar lagi nyampe, masih banyak yang harus kita tanyain. Oh gitu. Bisa ntar itu aja curhat sama Mas Roma di telepon. Benar. Dan nanti chat ke grup atau ke personal, ke Mas Yohanes, ke saya atau ke Kang Lindre, Kang Lutfi, monggo silakan. Iya. Gak apa-apa Mas. Berarti bukan sistem kayak aku kalau mau jual lagi terus aku buat akun di member area terus aku buatin website orang kan kayak gitu ya. Lebih ke jasa mungkin ya kalau yang itu. Oke, ini Mas, untuk paket harga 1,5 juta hostingnya kuat berapa traffic untuk transaksi per hari? Itu bisa itu nggak ya kira-kira untuk traffic hostingnya ya? Mungkin Mas untuk visitor kalau transaksi kan nggak mungkin ya, maksudnya kalau transaksi kan kedatangan sendiri pun nggak mungkin sehari bisa 1000 gitu kan. Malahan mungkin lebih ke visitor ya. Kalau visitor sih per hari 1000 2000 masih kuat sih.
Terus ini jualan ke percetakannya sekalian jualan settingannya, Om. Maksudnya nyetingin ke percetakan gitu tamasnya atau gimana nih? Bukan itu, ngasih tahu yang di atas, pertanyaan yang di atas tuh. Oh gitu, siap-siap, makasih. Maksimal berapa produk yang bisa diupload? Kita nggak batasin tergantung spesi hostingnya ya. Tergantung. Karena kan kalau apalagi kalau gambar nih per produk nggak dikompres, misalnya foto misalnya kayak kita baru desain di Photoshop atau di Corel gitu ya. Kalau nggak dikompres bisa biasanya topik berapa 24 sampai 30 MB ya. Itu kalau langsung diupload ya lumayan hostingnya. Kalau ini kalau bagusnya sih nanti dikompres dulu gitu kan. Minimal setengahnya gitu. Kalau misal teman-teman ini udah punya layanan hosting yang menurut teman-teman itu lebih trusted atau spesifikasinya itu lebih gede gitu ya. Kalau misal mengambil paket yang Done for You Gold pun saya rasa itu tidak merugi ya, karena even hostingnya menggunakan hosting sendiri, tapi ketika teman-teman membeli secara terpisah nih, misal membeli Star Sendernya sendiri, membeli marketingnya sendiri, itu jatuhnya jauh lebih mahal. Kalau untuk Star Sender sendiri per tahunnya kan untuk paket yang basic itu 799 ya Mas Yohanes ya? 699 ya? Lupa saya. Jualannya agensi soalnya. Parah, Mas Roma. Marketing berapa? 200.000 ya satu ini? 250 apa 200.000 sih? Betul, marketingnya nanti dapat 100. Harganya itu sekitar 200.000 kalau beli secara terpisah. Terpisah ya. Jadi kalau udah punya layanan hosting sendiri yang lebih wow, itu nggak masalah sih mengambil yang non-portable, tetap untung juga, tetap lebih hemat daripada beli secara terpisah. Terus apa lagi pertanyaannya ya? Mas share juga file presentasi tadi ya Mas, buat dipelajari lagi, bisa nanti bisa dikirim ke grup. Siap. Berarti bisa dipakai buat jasa pembuatan. Kalau untuk di sales page-nya nggak ada, cuman kalau mau teman-teman langsung ada klien nih kebetulan, nggak apa-apa kalau mau dibuatin pakai aset dari Start Printing. Ya. Nah betul ini dari Mas tukang lapak laptop nih, makasih Mas. Jadi kalau mau melihat spesifikasi harga bisa langsung di startprinting.id/live. Kita update juga untuk sales page-nya, cukup di www.startprinting.id. Terus jadi bedanya sama yang paket gold dan enggak itu apa yang Mas? Jadi kalau di paket gold itu udah include dengan WA gateway dari Star Send. Layanan beronda plus Bitcoin. Kalau untuk yang Done for You yang biasa itu tanpa WA gateway dan tanpa email autoresponder, tapi dapat hosting domain begitu. Kalau buatkan untuk klien, apakah ada footer atau tulisan Start Printing? Tadi di menu di dalam dashboard admin itu ada settingan untuk tokonya ya, jadi bisa upload logo, terus nama dan lain-lain sesuai dengan brand yang mau dibuat toko online-nya gitu. Jadi langsung ganti aja. Betul kata Kang Laptop Second. Nge-branding ini. Mas, Iya gimana Mas Teguh? apakah perlu builder lagi? Perlu apa Mas? Builder. Web builder. Oh builder. Kalau mau dibuat builder sendiri nggak apa-apa, bisa. Jadi dibuatkan website atau dibuatkan landing page sendiri bisa. Tapi kalau mau langsung ke front end-nya itu juga nggak masalah. Tapi kalau mau memperkenalkan lebih detail lagi ke soft selling-nya nggak apa-apa, dibuatkan builder dari landing page atau Elementor gitu. Kan yang webnya tadi. Hah? Yang webnya tadi.
misalkan itu pakai builder apa ya, Elementor misalkan, Aha. pakai TV, pakai audio, perlu nggak atau sudah komplit? Kalau nggak perlu pakai build sih Mas. Kalau misal udah beli nih Star Printing, udah diinstal, ini udah jadi udah langsung nggak perlu setting di Elementor lagi. Tapi kalau mau buat funneling dari Elementor ke page di Elementor ke dalam toko online-nya itu juga nggak masalah. Jadi tergantung kebutuhan aja sih. Kalau nggak mau ribet bikin landing page dari Elementor, ya langsung toko online-nya aja yang ditampilkan gitu. Karena sebenarnya kalau toko online ya, kita nggak terlalu membutuhkan apa namanya landing page ya. Jadi kita nggak perlu bertele-tele kalau kayak kita jualan satu produk ya, misalnya contoh Nah, obat oles misalnya. Betul apa namanya penjelasan detail. Nah kalau misalnya karena kan kita konsepnya orang datang ke printing toko langsung, Mas saya mau bikin undangan kan, apa langsung to the point kan. Nah jadi ketika orang datang ke toko kita langsung to the point, dia mau bikin apa nih gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang mau ada company profile dulu gitu ya masalah. Jadi nanti si toko printingnya jadi subdomain ya. Jadi domain utamanya nanti dia kerja 2 kali jadinya. Kalau nambah produk nggak up to date kan. terus ini skripnya apa berlangganan juga? Iya Mas, jadi untuk skripnya kita aksesnya berlangganan per tahun. Cuman yang membeli besok sampai tanggal 14 November itu untuk berlangganan tahun keduanya ada diskon 30%. Jadi nggak bayar full lagi gitu. Ya kenapa mesti berlangganan sih? Karena kalau kita beli barang yang sifatnya beli sekali doang terus nggak ada ini, otomatis kan nggak di maintenance ya, nanti nggak di support segala macam. Ini karena Star Printing ini kan pastinya setelah kita launching, pastinya saya yakin banyak member-member yang ngasih masukan atau pertambahan fitur. Dengan bertambahnya tahun juga pasti kan ada teknologi baru, bisa seperti ini seperti itu, jadi kita bisa sesuaikan. Tapi kalau misalnya cuma beli sekali ya otomatis kita sebagai developer juga males ngembangin kan. Makanya jadi sama-sama customer juga jualannya enak, fiturnya bertambah, ya kita dari sisi developer juga bisa apa namanya ada cost kesananya gitu. Kenapa harus berlangganan? Gitu ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Oh, masih ada nih. Oh, untuk grup support ada ya di Ya, pasti ada untuk grup supportnya di Telegram nanti untuk supportnya. Jadi biar langsung enak cacatannya. Kalau di FB kan mungkin agak apa ya, kalau untuk langsung balas-balasan chat gitu agak lama gitu kan, harus posting dulu, komen gitu kan. Kalau di Telegram enak, bisa langsung ditangani kalau misalnya ada bantuan atau kendala apapun. tahun kedua kredit marketingnya dapat kayak tahun pertama, Om. Gimana? Kalau untuk kredit marketingnya itu sistemnya kan kalau marketing itu bukan berlangganan ya. Tahunan sih ya. Iya. Jadi dipakai kalau dalam waktu 3 tahun 4 tahun Kalau kredit untuk poin notif 100.000 doang nggak masih habis, cukup ya. Masih cukup Iya. kalau notif doang kan nggak pakai ini broadcast buat namanya. blasting. Iya. Saya aja buat blasting nggak habis tuh kredit marketing. Cukup sih. Kalau ini ya pertanyaan dari Vivo, script kalau di tahun selanjutnya tidak berlangganan lagi, apa tidak bisa digunakan lagi? Jadi konsep kita memang berlangganan ya, tapi ketika user memutuskan tidak berlangganan ya dia nggak dapat auto update, terus dia nggak dapat support juga gitu. Artinya ya dia gunakan aja ya. Mungkin kalau misalnya mau ngembangin sendiri si aplikasinya, karena kan aplikasi juga kita open source kan ya, jadi teman-teman yang punya tim IT sendiri bisa ngembangin sendiri. Misalnya saya punya tim sendiri mau dirombak lah, maksudnya mau dibikin kayak Tokopedia yang lebih lengkap gitu misalnya, ya monggo aja. Artinya nggak berlangganan sama kita berarti kita nggak support dan nggak dapat auto update dari kita gitu. Tapi si aplikasinya tetap bisa digunakan.
Oh, maksudnya kalau bayar tahun kedua apakah akumulasi? Jadi ya misalnya kalau tahun kedua berbayar nih, berlangganan nih untuk Run for You Gold-nya. Nah, untuk marketingnya itu dapat penambahan poin lagi gitu kan Mas maksudnya Mas? Kayaknya kayak Eh, otomatis ya. Ya misalnya kan yang kita tawarkan kan dapat 1000 kredit ya di tahun pertama, ya kan. Nanti kalau dia berlangganan lagi tahun kedua, kalau si servisnya marketing masih berjalan terus, kan kita ngambil paket juga di sana, jadi otomatis ya dapat lagi tambahan. Dapat tambahan 100.000 lagi gitu ya. Kalau marketing itu dia bukan berlangganan kayak Star Center. Kalau Star Center kan dia kalau setahun habis ya udah nggak bisa dipakai kan. Jadi umurnya setahun. Kalau marketing dia kredit. Jadi kalau kredit yang masih ada sisa ditambahin 100.000 poin lagi ya bertambah gitu kalau marketing. Nah, gitu ya Mas, bukan laptop. Berhubungan pengembangan pakai IT sendiri boleh tahu pakai apa Om Yo? Apa nih maksudnya? Stacknya atau apanya nih? Stack tuh lebih ke bahasa pemrograman. Pembuatannya. Oh, kalau kita ada tim sendiri. Ya, jadi langsung itu ya disupport sama pembuatnya sendiri, jadi nggak pingpong. Gitu ya. Mungkin ada lagi tanya teman-teman? Mungkin kalau nggak ada, mungkin kita akhiri aja sesi live webinar Zoom malam ini karena udah jam 10 lebih. iya. Oke, Misalkan punya aku, gimana Mas Teguh? misalkan punya aku. Pak Nyo, Iya, iya. minta instalkan punya aku. Terus Gimana, Mas? Aku ngambil yang paket yang paling besar. Oh, Oke, siap-siap. oh siap. Mantap, Mas Teguh mah udah nggak dilakukan lagi, Mas. Oke, kita ini aja ya kali, tutup aja. Terima kasih teman-teman semua yang udah nyimak dari awal sampai akhir ya. Nanti untuk info lengkap, pemesanan dan lain-lain boleh chat di grup aja deh gitu ya. Nanti saya kirim sama Mas Lutfi. Saya juga nanti info Siap. Japri deh gitu. Kang Dery nggak ada suaranya, Kang Dery. Udah, atau ada tambahan lagi nih Kang Lutfi? Enggak? Apa udah Cukup, aja? cukup. Udah jelas banget, Mas Oh. Yohanes. Detail banget. Mantep sih ya, Mantap, mantap. lengkap banget. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya. Kita akhiri webinar malam hari ini. Sampai jumpa di grup support. Ya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.